stabilitas obat karena materi ini penting ya bagi kita di dalam menjamin mutu dari produk yang kita buat. Oke. Pengujian stabilitas ini berlaku untuk obat sintetik, kemudian obat tradisional maupun kosmetika. Jadi semua produk yang ingin diedarkan gitu ya harus memiliki data dari hasil uji stabilitas yang telah dilakukan oleh produsen pembuatnya. Oleh sebab itulah sebagai calon apoteker gitu kita punya kompetensi untuk melakukan uji stabilitas dari produk-produk yang kita hasilkan. Baik itu tadi yang seperti saya katakan berupa obat maupun obat tradisional maupun kosmetika. Jadi pengujiannya sama. Kalau detailnya nanti Anda bisa lihat bagaimana pengujian ini kita lakukan, bagaimana prosedur pengujiannya itu di peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi itu mengambil dari ICH harmonisasi ASEAN ya, kesepakatan kita di negara-negara produsen obat di ASEAN itu sudah ada ketentuannya seperti apa. Kemudian di dunia juga WHO sudah menetapkan standar bagaimana kita melakukan uji stabilitas. Nah, kalau detailnya nanti Anda bisa membaca-baca dari peraturan-peraturan yang bisa Anda akses secara elektronik file ya. Oke. Kita akan bahas beberapa teori yang mendasari kita melakukan pengujian stabilitas gitu. Misalnya kenapa kita melakukan uji stabilitas, kemudian apa itu uji stabilitas, kemudian apa sih manfaat kita melakukan uji stabilitas. Nah, jadi hal-hal itu kita akan bahas di dalam materi yang akan saya sampaikan paling lama sekitar 40 menit sudah selesai ya. Jadi saya akan memperkenalkan saja karena kalau saya pikir Anda sudah mendapatkan part dari materi ini di pelajaran kimia dasar atau fisika dasar waktu Anda semester 1 sebenarnya. Jadi Anda ataupun SMA kita sudah belajar bagaimana kita menentukan kinetika reaksi. Jadi bagaimana kita menentukan order reaksi suatu reaksi kimia, jadi berubahnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk ya. Dan itu berkaitan dengan data-data pengolahan dari uji stabilitas yang kita lakukan. Nah, di materi ini saya akan membahas bagaimana kita mendesain ya uji stabilitas itu sebelum kita mendapatkan data yang berupa waktu simpan atau konstanta kecepatan reaksi dari produk yang kita uji stabilitasnya. Oke, sebelum saya lanjut, apakah suara saya terdengar di Anda? Nanti biar saya nggak capek bicara sendiri aja. Terdengar Bu. Oke. Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi tujuan kita melakukan uji stabilitas adalah kita dapat menjamin ya, memberikan jaminan mutu dari produk baik obat maupun obat tradisional maupun kosmetika yang memang ranah atau wewenangnya farmasis ya, sehingga kita punya jaminan terhadap efikasi atau khasiat, kemudian quality atau mutu dan keamanan bagi pasien gitu. Jadi ada 3 aspek yang bisa kita jamin jika kita sudah melakukan uji stabilitas. Yang pertama, saya ulangi, kita bisa menjamin adanya efikasi atau khasiat. Yang kedua, kita bisa menjamin quality atau mutu. Dan yang ketiga, kita bisa menjamin keamanan atau safety bagi pasien. Efikasi, quality, dan safety bagi pasien ya. Kemudian kenapa kita melakukan uji stabilitas? Di samping kita memberikan jaminan ketiga aspek terhadap produk yang kita kembangkan,
uji stabilitas ini merupakan salah satu ketentuan ya atau peraturan atau regulasi gitu. Jika kita hendak mendaftarkan produk yang kita produksi atau kita kembangkan atau yang kita buat baru gitu kepada lembaga yang memang berwenang mengawasi beredarnya produk-produk yang ada di pasaran. Jadi kalau kita melakukan pendaftaran obat sehingga kita bisa mendapatkan izin edar, jadi data stabilitas ini mutlak kita masukkan ke dalam formulir pendaftaran produk kita. Ya. Kemudian manfaat atau mengapa kita melakukan uji stabilitas, manfaatnya adalah pada saat kita mengembangkan produk selanjutnya. Dalam hal ini misalnya saat ini kita sedang mengembangkan tablet ya. Kemudian tablet dengan zat aktif misalnya amoksisilin misalnya. Nah berikutnya karena kita merubah sedikit prosedur pembuatan ataupun kita rubah satu atau dua jenis eksipien yang kita gunakan atau bahan tambahan yang kita gunakan untuk membuat obat gitu. Ataupun kita merubah desain kemasannya atau jenis kemasannya. Jadi rekomendasi dari hasil uji stabilitas yang pengembangan sediaan yang terlama atau yang terdahulu bisa kita jadikan pijakan bahwa kira-kira gitu ya, kalau kita merubah satu atau beberapa part atau merubah metode atau merubah kemasan, nah dari situ kita punya alasan kuat kenapa kita melakukan perubahan tersebut. Misalnya gini, dulunya kita pakai misalnya kemasannya strip. Nah sekarang agar lebih menarik, kita bisa rubah bawahnya aluminium, yang atasnya adalah kita bisa rubah menjadi yang transparan, jadi produk kita bisa kelihatan. Nah kalau kita merubah seperti itu otomatis kita harus melakukan uji stabilitas kembali, jadi tidak bisa kita jadikan dasar bahwa produk kita yang kemarin kalau kemasannya yang terdahulu punya waktu simpan atau stabilitas yang sama dari produk yang kita ganti kemasannya gitu. Ataupun kalau kita kemarin punya produk yang zat aktifnya kita beli dari India, sekarang produsen India itu misalnya tutup, nah kita ambil dari misalnya produsen Jerman. Tentu saja kualitas dari bahan tersebut berbeda spesifikasi dari produk yang kita kembangkan terdahulu. Oleh sebab itu kita wajib lakukan uji stabilitas kembali. Jadi saya kasih note bahwa uji stabilitas ini mutlak kita lakukan jika kita melakukan perubahan baik formula ataupun metode ataupun kemasan dari produk tertentu yang ingin kita perbaiki, meskipun mungkin zat aktifnya sama, kemudian excipientnya sama, metodenya sama, tapi kalau produsen tempat kita beli itu berbeda, kita wajib melakukan uji stabilitas kembali. Kemudian apa itu stabilitas? Saya ambil di farmakope. Kalau yang namanya stabilitas adalah kemampuan suatu produk gitu untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama seperti yang dimilikinya pada saat dibuat. Jadi kalau pabrik pembuatnya dari awal dia sudah menetapkan spesifikasinya atau identitasnya atau kualitasnya atau kemurniannya dengan batas tertentu, nah, spesifikasi kemudian kualitas ini harus tetap sama seiring kita menyimpan maupun kita memberikannya ke pasien. Oke, itu yang disebut dengan stabilitas. Jadi dari awal dibuat, kemudian waktu kita simpan, dan waktu kita distribusikan ke pasien itu punya spesifikasi, kualitas, kekuatan, kemudian yang sama. Ya. Kemudian kenapa kita melakukan uji stabilitas? Jadi ada
beberapa alasan. Yang pertama adalah kita bisa menentukan waktu simpan. Jadi waktu di mana sediaan ini tetap memiliki yang seperti tadi, spesifikasi sama seperti waktu kita membuatnya, gitu. Tapi pada, spesifikasi ini tetap sama jika gitu ya, kita, simpan dengan prosedur atau rekomendasi yang telah ditetapkan. Nah, kalau Anda lihat di suatu produk misalnya ya, kalau saya punya produk, oke, misalnya nih ya, produk seperti ini kalau Anda lihat di kemasan, yang melekat di kemasan primernya, ataupun nanti kalau Anda punya produk lain atau obat lain yang bisa Anda lihat di cara penyimpanan gitu ya. Nah, kalau cara penyimpanannya kita ikuti seperti rekomendasi pabrik pembuatnya, gitu ya, waktu simpannya itu bisa berlaku. Jadi waktu kadaluarsa tetap. Tapi kalau kondisi penyimpanannya itu berbeda seperti rekomendasi pabriknya, misalnya kita buka nih, ini kan ada kemasan primer kita sebut ya. Kemudian di luar kemasan primer ini ada kotaknya misalnya. Kita buka nih kotaknya, kita lepaskan dari produknya gitu. Nah, waktu kadaluarsa itu nggak bisa berlaku lagi karena kita sudah melepaskan kemasannya dari kemasan dari pabriknya itu dari produknya. Jadi kita tidak bisa jamin bahwa waktu kadaluarsa itu akan sama. Ataupun misalnya kalau direkomendasikan itu misalnya disimpan pada suhu 25 misalnya. Tapi karena kondisi ruangan kita ini suhunya misalnya 30 atau 32 kalau misalnya lagi panas-panasnya gitu. Jadi data dari waktu kadaluarsa expired date itu nggak akan bisa kita jamin gitu. Jadi selama rekomendasi dari pabrik pembuatnya, kondisi penyimpanannya itu tidak kita ikuti, jadi waktu kadaluarsa itu sebenarnya tidak mutlak, tidak bisa berlaku. Jadi kalau Anda nanti belajar di apoteker, nanti ada cara kita menentukan suatu produk itu masih aman kita gunakan atau tidak jika suatu produk itu tidak disimpan pada rekomendasi cara penyimpanannya. Terus misalnya kalau misalnya direkomendasikannya terlindung cahaya, tapi kita punya tempat tidak punya kotak obat misalnya, kita letakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Nah, itu tentu saja kita tidak bisa menjamin expired date itu atau waktu simpan suatu produk itu bisa berlaku selama seperti yang tertera pada kemasannya. Ya, jadi yang namanya stabilitas itu adalah mampu mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian pada saat penyimpanan. Namun saya kasih garis besar, benang note bahwa penyimpanannya mutlak mengikuti rekomendasi dari pabrik pembuatnya. Jadi Anda lihat di cara simpan di setiap produk-produk itu, apakah dia kita simpan di suhu ruangan, apakah kita simpan di control room temperatur, apakah kita simpan pada suhu 8, ataukah kita simpan di suhu 2 derajat Celcius, itu akan berbeda tempat kita menyimpan. Ya. Nah, harus mutlak kita ikutin, dan syaratnya adalah kemasan tidak kita buka. Baik kemasan primer maupun kemasan sekundernya tidak boleh kita buka. Oke. Nah, terus kenapa itu terjadi? Ya, itu terjadi karena kalau Anda lihat di data di suatu produk ini yang namanya expired date ini ada bulan, ada tahun gitu ya. Bulan Juli 2024 ini keluar setelah melakukan serangkaian uji stabilitas. Jadi kita melakukan uji stabilitas dengan memasukkan produk itu ke dalam kemasan yang memang akan kita edarkan ke pasaran. Jadi kalau kemasannya misalnya seperti ini, gitu ya, memang dari plastik, kemudian tidak tembus cahaya, ini kan warnanya opak ya, tidak bening. Jadi produk ini kita masukkan. Nah, kalau ada kemasan sekundernya, kita masukkan juga kemasan sekundernya, baru kita masukkan ke alat untuk menguji stabilitas yang namanya climatic chamber.
Jadi climatic chamber itu ada suhu dan ada kelembaban yang kita bisa atur. Oke. Oleh sebab itu, makanya data itu muncul jika kita simpan dalam kondisi yang memang kemasannya seperti yang kita pasarkan. Tapi kalau nanti Anda ingin mengembangkan produk, misalnya Anda inginnya dalam bentuk botol, tidak bentuk plastik, misalnya kaca. Kaca itu ada beberapa tipe, nanti kalau Anda belajar tipe 1, tipe 2, sampai tipe 4, berdasarkan stabilitasnya atau ketahanan dia terhadap hidrolisis atau ketahanan terhadap panasnya, nanti data expired date yang Juli 2024 ini pasti nggak akan sama nanti. Karena kita harus menguji dengan kemasan yang itu, dari misalnya kita ganti dari plastik jadi kaca bening misalnya. Oke, gitu ya. Nah, terus yang namanya ketidakstabilan obat itu ada beberapa dampak ya. Jadi kalau suatu produk itu tidak stabil bisa kita hitung gitu ya, kadar zat aktifnya mungkin berkurang, ataupun kalau dia tidak stabil, misalnya dia bereaksi, misalnya gitu ya, bisa juga dia bertambah kadarnya. Kemudian karena kadarnya bisa berubah, bisa naik, bisa turun, berarti ketersediaan hayatinya atau bioavailabilitasnya itu akan berubah. Jadi harusnya kalau kita ingin dapat efek farmakologi yang misalnya menurunkan panas gitu ya, kalau misalnya kita gunakan paracetamol atau ibuprofen misalnya, kalau kita kurang teliti gitu ya di dalam menentukan formula, ataupun kita kurang teliti di dalam membuatnya gitu, ataupun kita tidak memahami bagaimana kita jamin kebersihan, bagaimana kita menjamin tingkah laku kita waktu kita membuat produk gitu ya. Jadi itu bisa berimpact kepada ketersediaan hayatinya. Jadi berapa sih kadar yang memang benar-benar kita butuhkan agar suatu produk itu menimbulkan efek farmakologi. Terus dampak jika suatu produk itu tidak stabil, yang keempat adalah hilangnya keseragaman kandungan. Gitu. Karena kalau suatu produk waktu kita daftarkan di regulator, misalnya di BPOM, data-data sifat fisik, sifat kimia, kemudian setiap sediaan itu ada standarnya ya, ada keseragaman kandungan misalnya, ada keseragaman bobot misalnya harus terpenuhi sesuai dengan persyaratan kompendia. Ya kalau itu tidak terpenuhi berarti nanti izin edarnya nggak akan keluar. Ataupun kalau misalnya produknya sudah beredar, nanti BPOM akan memberikan surat permintaan untuk recall produk. Jadi menarik produk yang sudah ada di pasaran agar nanti pasien atau konsumen itu tidak dirugikan. Gitu. Terus yang keempat, menurunkan status mikrobiologi, karena stabilitas itu kalau Anda lihat di farmakope ya, ada 5 aspek yang kita sebut dengan stabilitas, yaitu stabilitas secara fisik, stabilitas secara kimia, stabilitas secara mikrobiologi, stabilitas secara farmakologi, dan stabilitas secara toksikologi. Jadi ada 5 aspek segmen atau jenis stabilitas yang bisa kita kaji berdasarkan ketentuan farmakope. Tapi kalau stabilitas farmakologi dan toksikologi tentu saja sangat berdampak dari gitu ya, merupakan hasil dari ketidakstabilan secara kimia gitu. Jadi ini efek sekunder jika suatu produk kita tidak stabil secara kimia. Dan ketiga aspek awal ini, fisika, mikrobiologi, dan fisik itu harus kita uji dari rangkaian uji stabilitas yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya di lab, di praktikum kan acaranya hanya kita menentukan kadar ya yang merupakan parameter kimia. Tapi kalau kita mau lakukan pendaftaran produk, data kimia itu belum cukup. Jadi kita harus memberikan data bagaimana suatu produk itu stabil secara fisik, stabil secara kimia, stabil secara mikrobiologi, dan akan berimpact pada ya pasti stabilitas secara toksikologi dan farmakologinya.
Terus dampak yang berikutnya adalah hilangnya elegansi produk. Jadi misalnya kalau dia tidak stabil secara fisik misalnya, stabil secara fisik misalnya bobotnya itu nggak akan sama misalnya yang kalau kita tidak berhasil membuat suatu produk yang mampu mempertahankan apa ya, kekuatannya ataupun integritasnya nanti waktu awal kita berhasil membuat misalnya tablet bulat gitu. Tapi kalau seiring penyimpanan nanti ada beberapa part di bagian tablet tanda itu misalnya pecah gitu ya atau keropos. Nanti akan terjadi perubahan bentuk gitu. Misalnya compeng gitu di bagian permukaannya, nah itu akan mempengaruhi elegansi produk. Ataupun kalau misalnya kalau Anda membuat suspensi, awalnya Anda berhasil membuat suspensi yang bisa kita dispersikan kembali setelah kita gojok dengan ringan. Tapi seiring penyimpanan akibat misalnya kesalahan formula ataupun tadi kesalahan prosedur waktu membuat ataupun pergantian dari supplier zat aktif maupun eksipien yang kita gunakan, nanti seiring penyimpanan akan terbentuk cake misalnya. Nah, kalau terbentuk cake, kalau suspensi pasti penampilan produk itu nggak akan elegan. Nah, ataupun kalau Anda membuat krim, tadinya kita berhasil membuat krim awalnya daya sebarnya sekian, daya lekatnya sekian, kemudian warnanya putih misalnya, atau krim. Nah, tapi karena dia tidak stabil, misalnya akibat lembab, akibat dari suhu, akibat dari cahaya, dia berubah warnanya, misalnya jadi coklat, ataupun dari jadi hitam, ataupun ditumbuhi. Kalau krim kan sering banget akan ditumbuhi dengan mikroorganisme akibat misalnya higien dan sanitasinya tidak kita jaga, nanti akan terjadi jamur, ada kapang, ada kamir. Nah, tentu saja produk-produk seperti ini kehilangan elegansinya. Ya. Terus dampak berikutnya adalah hilangnya kekedapan kemasan. Jadi misalnya nanti ada peraturan kalau kita memasukkan produk kita ke dalam kemasan, nanti ada space misalnya kita kasih 20% lebihnya, misalnya kalau kita pakai botol gitu ya. Nah, ternyata kalau waktu kita ngisi, ternyata kelebihannya lebih dari 20%, misalnya 30% atau 35%. Nah, di situ ada space untuk udara masuk gitu ya. Nah, nanti udara ini akan bereaksi, misalnya ada oksigen, nanti akan terjadi oksidasi terhadap produk kita ya, ataupun kalau misalnya ada air di situ akan ada terjadi hidrolisis. Nah, itu menyebabkan tidak stabilan atau berkurangnya kekedapan kemasan. Ataupun waktu kita melakukan seal atau seal itu bahasa Indonesianya, waktu kita krep kemasan itu tidak berjalan dengan semestinya, nanti ada kesempatan untuk lingkungan luar itu masuk ke dalam produk kita untuk berinteraksi ya. Kemudian terbentuknya hasil urai yang toksik dan menurunnya kualitas label. Jadi ada beberapa kemasan atau wadah yang bisa berinteraksi dengan produk. Nah, itu tidak kita sarankan sehingga nanti kualitas dari produk kita dari awal sampai akhir itu akan sama. Oke. Terus, nah ini tadi saya udah cerita, jadi stabilitas itu ada beberapa aspek ya, kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi. Kalau kimia, tentu saja kita bisa lihat dari parameter, misalnya kadar, konsentrasi zat aktif, maupun konsentrasi kalau Anda pakai pengawet, gitu nanti konsentrasi pengawet kita, ataupun kalau Anda mau pakai antioksidan gitu, konsentrasi antioksidan kita atau kemampuan antioksidan kita itu sama nggak dari awal sampai akhir. Nah, itu kita bisa uji. Ataupun parameter berikutnya kita bisa uji lah pH misalnya. Ya, pH awal itu misalnya kalau untuk kulit 4,5 sampai dengan 6,5, apakah seiring penyimpanan dia tidak cenderung meningkat keasamannya atau cenderung meningkat kebasaannya. Jadi
Nah, itu akan sangat kita harus kita kontrol ya perubahan-perubahan seperti ini. Ya kalau dia tidak tahan terhadap perubahan pH, biasanya kita tambahkan nanti dapar biasanya. Nanti formulatornya akan berpikir apakah kita mungkin menambahkan dapar di dalam formula kita agar menjamin kestabilan pH dalam suatu produknya. Kemudian parameter fisika. Kalau kita bisa lihat, tadi saya sudah kasih pendahuluan, misalnya kalau tablet, kalau kita bisa lihat di fisika itu organoleptisnya pasti, jadi warna, bentuk, bau, kemudian kalau tablet misalnya bentuknya, bobotnya, kemudian kalau misalnya larutan misalnya kejenihan gitu ya, kemudian apalagi kalau suspensi gitu viskositasnya krim itu viskositasnya, krim, salep, lotion itu kita bisa kaji dari viskositasnya, kemudian dari bobot jenisnya gitu ya. Di samping kita bisa menilai secara fisik, kita bisa menilai kemurniannya dengan menguji bobot jenisnya. Kemudian kalau karakteristik mikrobiologi misalnya adalah kemampuan dia untuk tidak ditumbuhi mikroorganisme tentu saja. Mikroorganisme itu tidak hanya bakteri ya, jadi ada kapang, ada kamir gitu. Anda sudah belajar ini mungkin di geologi dulu waktu awal-awal semester 1 ya. Misalnya bakteri gram positif itu cirinya apa, bagaimana kita mewarnakan gitu ya, terus bakteri gram negatif cirinya apa, contohnya apa, kemudian bakteri atau mikroorganisme apa yang nggak boleh ada dalam produk kita, itu udah ada ketentuannya, misalnya Staphylococcus aureus, misalnya Pseudomonas aeruginosa, misalnya seperti itu, berapa koloni per gram, itu sudah ada ketentuannya. Jadi semua ketentuan yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan itu harus kita penuhi agar produk kita bisa kita daftarkan dan mendapatkan izin edar. Ya. Terus, nah ini ketentuan yang saya ambil dari pustaka. Jadi di dunia ini ada beberapa pembagian iklim ya, ada 1 sampai 4B. Jadi kalau negara ini punya suhu sekian gitu, jadi dia harus melakukan uji stabilitasnya pada kondisi seperti apa. Gitu. Nah kalau Anda lihat di slide di depan bahwa Indonesia itu masuk ke dalam pembagian iklim ke-4B, jadi panasnya tinggi tapi kelembabannya juga tinggi. Gitu. Jadi kita wajib melakukan pengujian stabilitas long term stability, jadi stabilitas jangka panjang itu dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelembaban 75% RA. Jadi nanti pengujiannya kita lakukan ada 2 untuk mendapatkan izin edar. Yang pertama kita lakukan adalah untuk melakukan uji stabilitas dipercepat. Kalau kita harus menunggu uji stabilitas jangka panjang, pasti waktu kita apply itu agak lama ya, karena membutuhkan waktu pengujian yang panjang. Coba kita lihat di uji stabilitas dipercepat bahwa pengujian itu wajib kita lakukan selama 6 bulan. Jadi kita ambil sampling minimal 3 kali pengambilan pada waktu ke-0, itu ya, bulan ke-0, kemudian bulan ketiga, tengahnya, dan bulan akhir, bulan ke-6. Yang kita lakukan pada suhu 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan RH 75%, plus minus 5%. Nah, kalau untuk stabilitas jangka panjang ini dilakukan sampai waktu simpan produk kita tentukan. Dan diambil samplingnya setiap 3 bulan pada tahun pertama gitu ya. Jadi tahun pertama berarti kita punya 4 titik di situ ya, selain bulan ke-0. Kemudian pada tahun berikutnya diambil 2 titik
ya setiap 6 bulan dan 1 kali pada tiap tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di kemasan tablet, biasanya kita punya expired date paling tidak 4 sampai dengan 5 tahun. Jadi tahun pertama kita ngambil tadi setiap 3 bulan gitu ya. Terus tahun kedua kita ngambilnya setiap 6 bulan sampelnya. Kita tentukan tadi stabilitas fisiknya seperti apa, stabilitas kimianya seperti apa, kadar pH, kemudian stabilitas mikrobiologinya seperti apa. Apakah dia ditumbuhi kapang, kamir, nah kalau ada itu jumlah koloninya berapa. Itu harus kita tentukan atau kita uji gitu. Terus tahun berikutnya kita ambil setiap tahun. Jadi nanti kita akan mendapatkan data-data, nanti kita hubungkan. Nah, kalau sudah dapat data seperti ini, nanti kita hitung kinetika reaksinya. Nah, kinetika reaksinya nanti kita bahas sedikit di belakang ya. Nah, ini alatnya yang kita bisa gunakan untuk menguji stabilitas. Ya. Kalau di praktikum kita hanya menguji berdasarkan suhu gitu. Tapi kalau di regulasi tadi kan ada 2 parameter yang harus kita uji ya. Yang satu adalah suhu, yang satu adalah kelembaban. Jadi dengan menggunakan climatic chamber ini kita bisa mendapatkan rekomendasi atau kondisi penyimpanan yang memang sesuai dengan regulator. Tapi kalau praktikum kan kita hanya menggunakan open, di situ parameternya hanya suhu. Dan tentu saja stabilitas yang kita uji itu pasti stabilitasnya dipercepat atau di stres ya. Diperlakukan dengan kondisi yang ekstrim gitu. Jadi suhunya kita tingkatkan ataupun kelembabannya kita push lebih besar misalnya atau kita paparkan cahaya di situ. Nah, itu namanya uji stabilitas yang dipercepat atau dengan kondisi yang kita berikan kondisi yang ekstrim terhadap produk kita. Oke, kalau yang ini adalah ini alat uji stabilitas sesuai dengan regulasi. Kalau Anda ingin lihat alatnya bisa Anda kunjungi lab forensik. Di situ ada alat yang namanya climatic chamber ya. Di situ kita bisa set suhunya berapa, kelembabannya berapa. Kalau kita mau menguji stabilitas dipercepat, berarti kita set suhunya 40, RH-nya 75%. Tapi kalau kita menguji stabilitasnya jangka panjang, kita set suhunya 30 dan RH 75. Gitu. Oke. Terus kita bahas, nah kalau sudah dapat data, tadi kan setiap 3 bulan tahun pertama kita dapat data nih, kadarnya berapa. Nah, terus waktunya ada, sumbu X, kita buat hubungan antara sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya adalah kadar. Oke. Kita kalau sudah dapat data seperti ini, kita akan menentukan apakah dia mengikuti order 0, order 1, atau order 2, atau persamaan yang lainnya. Misalnya, kalau kita menggunakan polimer, di situ ada kalau kita menggunakan Higuchi misalnya. Ataupun kita menggunakan Forsmeyer-Pepas, apakah dia reaksi instabilitasnya melalui erosi matriks atau difusi misalnya. Itu kita akan pelajarin kalau Anda ngambil skripsi nanti. Jadi ada beberapa persamaan kinetika yang bisa kita jadikan model dari produk kita. Jadi kita bahasnya yang di farmasi fisik hanya perkenalan order reaksi yang sudah Anda pelajarin di kimia atau di SMA ya. Apakah dia order 0, order 1, ataupun order 2. Jadi Anda tinggal buat hubungan kalau order 0, hubungan antara sumbu X-nya berupa waktu ya dan sumbu Y-nya berupa konsentrasi zat. Ya, konsentrasi zat simbolnya dalam kurung ya, tanda buka A dan tanda tutup. Nah, kalau linier berarti kinetika produk kita mengikuti order 0. Nah, tapi kalau Anda buat hubungan antara sumbu X-nya berupa waktu dan sumbu Y-nya berupa Ln konsentrasi, saya ulangin, sumbu X-nya berupa waktu sedangkan sumbu Y-nya berupa Ln konsentrasi, kalau dia menghasilkan garis lurus gitu, jadi kinetika produk Anda mengikuti order 1. Nah, tapi kalau Anda kutak-atik lagi hubungan antara X-nya berupa waktu dan sumbunya berupa
konsentrasi, ya, konsentrasi dan menghasilkan garis lurus, berarti produk Anda mengikuti kinetika order 2. Jadi semua order yang manapun yang mendekati garis lurus, atau Anda bisa lihat dari koefisien korelasinya, jadi hubungan antara sumbu X dan sumbu Y yang mendekati 1 gitu ya, itulah kinetika produk kita. Nah, kalau kita sudah dapat kinetikanya, kalau kita sudah dapat konstanta kinetikanya, kalau kita sebut misalnya order 0 itu kita sebut dengan K0, sedangkan order 1 kita sebut dengan K1, gitu ya. Ataupun nanti kalau order 2 kita sebut dengan K2 misalnya, nanti kita bisa ngitung T setengah atau waktu di mana obat itu bisa terurai 50%-nya, itu kita sebut dengan T setengah gitu ya, waktu di mana produk kita terurai di setengahnya. Ataupun kita bisa menentukan waktu kadaluarsanya, kita biasanya menentukan berupa T90. Jadi kita bisa hitung, kalau Anda lihat slide di depan, misalnya kalau kita mengikuti order 0, T setengahnya rumusnya seperti di depan, 0,5 kali konsentrasi mula-mula per konstanta kecepatan reaksi order 0. Ataupun waktu kadaluarsanya berupa T90, rumusnya adalah 0,1 kali konsentrasi awal per konstanta kecepatan reaksi order 0. Nah, kalau dia mengikuti order 1, T90-nya akan berbeda rumusnya. Jadi ln 2 atau yang T setengahnya ln 2 per K1 atau konstanta kecepatan order 1, sedangkan T90-nya 0,105 per K1. Nah, jadi rumus ini sebenarnya diturunkan dari persamaan yang awal yang di atas. Jadi berkurangnya konsentrasi reaktan per waktu itu sama dengan konstan kalau order 0. Oke. Jadi data sekali pengujian yang kita lakukan tadi, yang kita ngambil 1 tahunnya misalnya per 3 bulan, nanti kita hubungkan apakah dia hubungannya mengikuti order 0, kita buat hubungan antara X-nya berupa waktu. Nah, kalau kita ngujinya bulan berarti satuannya bulan nanti ya, ataupun kalau kita ngujinya minggu, nanti satuannya akan minggu T-nya. Ataupun kalau kita nguji dalam bentuk jam, karena kalau Anda di praktikum kan biasanya jam ya atau menit, nah ini satunya akan per menit. Oke. Terus sumbu Y-nya berupa konsentrasi zat ya, jadi hubungkan antara X-nya berupa waktu dan Y-nya berupa konsentrasi zat. Nanti kalau dapat kurva regresi linearnya itu berupa garis lurus, berarti cocok nih, kodenya 0. Jadi tidak terpengaruh terhadap konsentrasi. Konstanta kecepatan reaksi terpengaruh oleh bertambahnya konsentrasi. Gitu. Tapi kalau Anda buat hubungan, sekali lagi sumbu X-nya berupa waktu, sedangkan sumbunya berupa ln konsentrasi, jadi Anda rubah tadinya. Data mentah Anda rubah menjadi ln dalam bentuk ln. Jadi nanti kalau dapatnya kurva regresi linearnya lurus atau R-nya mendekati 1, berarti dia lebih cocok mendekati order 1. Jadi tinggal Anda masukkan ke dalam rumus, nanti Anda dapat waktu kadaluarsa. Tunggu sebentar ya, saya harus keluar sebentar.
Oke, dari yang tadi saya jelaskan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kenapa sih suatu produk itu bisa tidak stabil? Jadi ada beberapa kemungkinan ya, reaksi-reaksi yang terjadi yang akan berimpact pada konsentrasi sumbu Ying tadi. Jadi ada beberapa reaksi, misalnya hidrolisis, kemudian oksidasi, isomerasi, fotolisis, atau polimerisasi. Jadi beberapa mekanisme itu dan contoh zat aktifnya yang mengikuti terurai akibat masing-masing reaksi ini bisa Anda hafalkan ya, yang sudah ada saya rangkum di slide ini. Jadi misalnya sekarang hidrolisis. Jadi kalau Anda lihat dari struktur kimianya, kalau dia punya gugus fungsi berupa ester, amida, kemudian ada laktam, misalnya beberapa golongan antibiotik yang punya cincin beta laktam seperti penisilin gitu ya. Nah itu memang tidak stabil, sehingga kita sebagai seorang formulator tidak boleh memaksakan dia kita buat dalam bentuk larutan. Jadi biasanya kita buat dalam bentuk suspensi atau dry syrup yang akan kita rekonstitusi atau kita tambahkan air, begitu akan digunakan oleh pasien. Dan setelah kita gunakan, biasanya setelah kita rekonstitusi dengan air, biasanya kita tidak punya waktu simpan yang lama, biasanya maksimal 14 hari karena terjadi reaksi hidrolisis. Oke, jadi beberapa cara untuk mengatasi reaksi ini, seorang formulator biasanya melakukan beberapa pendekatan. Misalnya di set pH-nya pada pH yang optimum ya. Kemudian gunakan pelarut non air agar tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kemudian dari bahan baku, misalnya terutama obat tradisional yang memang sangat peka terhadap reaksi hidrolisis, apalagi biasanya kalau ekstrak itu sangat higroskopis gitu, biasanya kita akan melakukan kontrol kualitasnya berupa penetapan kadar air, baik sintesia maupun ekstraknya, ataupun nanti kalau kita membuat tablet, kita akan kontrol kadar air dari granulnya. Jadi ada maksimal berapa persen yang boleh kita declare untuk tadi seperti sintesia maupun ekstrak maupun granulnya, sehingga tablet, kalau kita mau buat tablet kita tetap berkualitas ataupun aman ya dari reaksi hidrolisis. Kemudian terakhir, kalau memang tidak bisa kita membuat dia dalam bentuk mediumnya ada air, ya pasti harusnya kita rubah dia menjadi bentuk sediaan padatan ya, karena sediaan padat selain menguntungkan karena mudah dibawa kemana-mana misalnya, dan dari segi stabilitas memang lebih menguntungkan jadi produsen karena shelf life-nya lebih lama. Sehingga kalau Anda lihat produk di pasaran gitu ya, akan banyak tersedia produk-produk berupa padatan ya, sediaan padatan, karena shelf life-nya lebih lama, sehingga produsen akan dapat untung lebih banyak jika kita mengembangkan sediaan padatan dibandingkan dengan sediaan cair atau sirup. Terus sekarang oksidasi ini kalau ada oksigen, keberadaan oksigen, contohnya kalau yang sering mengalami oksidasi adalah agen-agen atau zat aktif yang bersifat reduktor.
misalnya vitamin asam ascorbat, kemudian vitamin E gitu ya, kemudian penisilin, prednison gitu. Nah, nanti biasanya kalau terjadi oksidasi dia akan terbentuk hasil reaksinya bersifat toksik. Ya. Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau waktu kita melakukan formulasi selain formula, yang penting untuk mencegah oksidasi, misalnya kita tambahkan antioksidan gitu ya, ataupun kita kasih space yang memang sesuai dengan ketentuan agar tidak ada ruang untuk oksigen terjerap dalam kemasan kita, ataupun kita pakai kedap ya, kemasan yang kedap gitu, ataupun kita tambahkan beberapa eksiden untuk mencegah terjadinya oksidasi agar misalnya antioksidan itu yang teroksidasi terlebih dahulu bukan zat aktif kita, sehingga shelf life suatu produk kita itu akan lebih panjang. Terus misalnya waktu filling juga kita bisa hilangkan, jadi kita melakukan aerasi, menghilangkan gelembung-gelembung udara, itu bisa kita lakukan untuk mencegah reaksi oksidasi seiring penyimpanan. Okay. Ini isomerasi, kemudian bagaimana cara mencegahnya, ini sebenarnya bukan tidak terlalu berkaitan ya dengan farmasi fisik, jadi sekedar pengetahuan Anda bagaimana seorang formulator gitu ya akan melakukan beberapa langkah untuk mencegah ketidakstabilan dari produk yang dia kembangkan. Oke, ini bahan yang bisa Anda jadikan pustaka untuk membaca lebih dalam, paling tidak bagaimana sih guideline yang detail untuk melakukan pengujian stabilitas, kemudian sudah saya perkenalkan paling tidak untuk Indonesia karena setiap negara itu punya ketentuan dia melakukan pengujian stabilitas itu pada suhu berapa, kelembaban berapa sesuai dengan pembagian iklim dunia. Oke. Jadi misalnya Jepang, kalau kita ingin mengekspor produk kita ke Jepang, berarti stabilitasnya sesuaikan dengan kondisi di Jepang seperti apa. Sehingga kita bisa prediksi waktu simpan produk kita untuk kita edarkan di Jepang itu berapa lama. Ataupun kalau kita mau ekspor ke Eropa, ya kita harus mengikuti ketentuan yang ada di Eropa. Berapa sih suhu yang kita set, misalnya berapa sih kelembabannya. Jadi ada beberapa uji stabilitas yang wajib kita lakukan jika kita ingin mengembangkan atau mengekspor produk kita ke luar negeri. Jadi kalau memang fokus ke di dalam negeri, di Indonesia berarti kita melakukan uji stabilitasnya ada dua, tadi uji stabilitas jangka panjangnya pada suhu 30 dengan RH75 dan suhu stabil dipercepatnya pada suhu 40 dengan RH-nya 75 selama 6 bulan. Oke. Kemudian setelah kita dapat data, misalnya konsentrasi, jadi tetap ya dalam pengujian stabilitas itu tidak hanya faktor kimia yang kita uji, tapi faktor fisika juga kita uji, misalnya organoleptisnya, misalnya warna awalnya seperti apa, bau awalnya seperti apa, harus kita record di setiap sampling yang kita lakukan, ataupun stabilitas secara mikrobiologinya harus kita hitung setiap mikroorganisme koloninya berapa gitu, apakah dia memenuhi standar atau tidak. Jadi kalau dia tidak stabil berarti ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan, misalnya kita melakukan tracking dari hasil catatan dokumentasi produksi kita, bagian mananya yang kemungkinan menyebabkan ketidakstabilan ini. Nah, pokoknya intinya adalah sebelum kita melakukan pendaftaran produk kita, semua ketentuan yang ada di BPOM itu harus kita penuhi terlebih dahulu agar produk kita bisa mendapatkan izin. Setelah kita dapatkan data tadi, saya berikan kesimpulan lagi, data kadar seiring waktu kita bisa mendapatkan yang kinetika reaksinya, apakah dia mengikuti order 0, apakah dia mengikuti order 1, apakah dia mengikuti order 2, ataupun mengikuti model kinetika yang lain. Tadi saya kasih clue, nanti Anda akan belajar di FTS non steril, nanti akan saya tambahkan beberapa model peruraian
zat aktif, apakah Higuchi, Cosmere Pepas, atau Hixon Crowell misalnya, seperti apa, nanti Anda dapat kinetika reaksinya atau K-nya. Nanti K itu bisa kita jadikan base untuk menetapkan T,5 ataupun waktu kadaluarsa dari produk kita. Jadi ada T90. Jadi parameternya yang kita bisa tentukan mungkin T90 atau waktu dia terurai sebesar 10%-nya kita sebut dengan T90. Tapi beberapa produsen mungkin lebih strict lagi, dia menetapkan T95 misalnya. Jadi waktu suatu produk itu terurai hanya 5%-nya baru dia bisa jamin keamanannya. Itu beberapa produsen menetapkan T95, tidak. Tapi secara umum kita tetapkan sebagai T90 untuk menetapkan waktu kadaluarsa. Oke. Sekian pemaparan dari saya tentang stabilitas pengujian stabilitas di kuliah farmasi fisik ini. Jika ada yang ingin bertanya atau yang belum jelas, saya berikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ada? Ya, silakan. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan kalau setiap produsen itu dalam menentukan shelf life-nya itu berbeda-beda, ada yang 95, ada yang 90. Kalau misalnya setiap produsen itu dia punya parameter tertentu, misalnya kan itu berbeda-beda. Apakah untuk produknya itu secara umum tidak akan berbeda gitu? Secara umum akan tidak berbeda, maksudnya gimana? Gini ya, quality, kalau saya ingin jelaskan ya, quality suatu produk atau mutu dari suatu produk itu kita tetapkan di awal ya, Dek. Maksudnya ditetapkan di awal itu adalah gini, seorang produsen, saya ingin membuat sediaan yang organolepsis seperti ini, warnanya merah, baunya seperti stroberi misalnya tabletnya, bentuknya oval, terus bobotnya 500 mg. Kadar zat aktif yang harus ada di situ adalah 90 sampai dengan 110%. Misalnya gitu, itu di awal. Oke. Nah, kalau dia ingin menetapkan tadi waktu kadaluarsa gitu ya, entah dia T90, entah T95 gitu. Kalau T90 artinya adalah 10% dari konsentrasi awalnya itu terurai gitu. Jadi kalau misalnya 500 mg, kalau dia terurai 10% berarti hanya 50 mg yang hilang. Jadi di situ ada 450 sampai dengan, kalau misalnya di 110 berarti ada 550 mg di situ. Jadi kalau seiring waktu sampling tablet Anda ada konsentrasinya di 450 ataupun ada di 550, itu masih memenuhi spesifikasi. Tapi kalau dia ternyata 400 mg padahal di awalnya 500 mg, itu sudah produknya reject. Jadi nggak kita lanjutkan untuk melakukan pendaftaran di BPOM. Itu maksudnya jadi di awal. Tapi kalau tadi saya cerita ada produsen yang nggak mau 10% produknya terurai, dia hanya mau 5% produknya terurai. Tentu saja ini akan lebih berkualitas, dia akan lebih jamin. Hanya kalau 5% dari 500 mg itu berapa? Hanya 25 mg. Jadi setiap tabletnya dia itu akan mengandung 475 sampai dengan 525 mg zat aktif, baru memenuhi spesifikasi. Kalau tidak, dia akan buang itu produknya. Itu maksudnya. Oke, jadi kalau produsen yang punya T95 dibandingkan dengan produsen yang punya T90, produknya akan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan di awal, tergantung yang dia tetapkan itu terurainya berapa persen gitu. Oke, sama-sama memenuhi. Tapi kalau di kompendia, Anda lihat di farmakope, di situ boleh terurai 90 sampai dengan 110. Jadi kalau produsen yang minimal memenuhi kompendia, ya nggak masalah ya kalau T90. Tapi kalau produsen B yang lebih strict lagi,
hanya 5% yang terurai, tentu saja dia akan memenuhi kompendium. Ya? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kayaknya harusnya sudah sangat paham karena Anda sudah melakukan praktikum stabilitas ya. Paling tidak menghitung waktu kadaluarsa suatu produk, menghitung konstan kecepatan reaksi, paling tidak sudah punya keterampilan. Nah, saya berikan teorinya saja di sini, garis besarnya aja, nanti aplikasinya bisa Anda masukkan waktu Anda melakukan praktikum stabilitas. Okay. Terus untuk kelarutan, agar tidak mengambil jam yang lain, jadi harusnya sekarang kan kelarutan minggu lalu riologi, jadi saya berikan tugas untuk kelarutannya Anda kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok praktikum ya, tidak usah membuat kelompok lagi. Nanti Anda buat makalah, kirimkan ke email saya. Jadi itu sebagai bahan, nanti salah satu bahan yang kita bisa jadikan nanti bahan ujian. Jadi saya tidak akan memberikan teori lagi tentang kelarutan. Nanti mungkin minggu depan nanti saya akan kasihkan studi kasus lagi untuk materi-materi yang memang menjadi tugas dari koordinator mata kuliah farmasi fisik yang diberikan ke saya. Jadi lebih banyak student base ya, lebih banyak digali dari Anda. Nanti materi-materi itu kita diskusikan di akhir nanti, baik tugas, makalah maupun studi kasusnya di akhir pertemuan kita sebelum UAS nanti. Oke? Jadi kita tetap bertemu setiap hari Selasa jam 12.00 sampai dengan 13 sebenarnya ya, 13.40 ya di jadwal 2 SKS. Jika tidak dinyatakan lain, jadi kita tetap bertemu pada hari yang sama, jam yang sama. Nanti kalau saya berhalangan nanti akan saya koordinasikan dengan koordinator. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita hari ini. Semoga mendapatkan sedikit pengetahuan tentang pengujian stabilitas ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini, mungkin Anda bisa simpan dan Anda bisa tanyakan minggu depan pada jam dan hari yang sama. Oke, selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Ibu, maaf sebelumnya, Bu, mau memastikan berarti untuk materi reologi itu tidak ada jam pengganti ya, Bu? Apa? Reologi tidak ada jam pengganti. Ya, ya tidak menyusahkan Anda. Nanti saya tambahkan materinya di satu kali pertemuan itu dengan 2 materi. Jadi jangan khawatir bahwa semua materi yang ditugaskan di kontrak kuliah itu akan saya sampaikan, baik dari saya maupun saya berikan penugasan nantinya. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.